dimulai. It's time to begin. Present lesson. Udah pada masuk? Komputernya nyalain. Berapa orang yang belum masuk? Tinggal ini. TKJ berapa? KM-nya mana KM? Sok berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ngelanjutin? TKJ 2 ya? Aditya ada? Ada? Aksan? Oh masih sholat. Anissa? Ariel? Arya? Sakit. Chandra? Sakit. Dea? Destia? Elsa? Sakit. Evan? Febriani? Ilman? Ilhak? Isma? Sakit. Camelia? Levia? Sakit. Marza? Muhammad Hasfi? Muhammad Teguh? Nanda? Neng Rizka? Sakit. Nur Arini? Ungki? Rapli? Raisa? Rifki Fadila? Risa? Sakit. Sapika? Sakit. Salwa? Sakit. Sarah? Sipa? Siti? Sakit. Sri Ayu? Tasabita? Sakit. Tina? Lydia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 ya. Waalaikumsalam nggak hadir, sakit. Efek Jogja. Padahal kemarin hari kapan pulang dari Jogja? Kan istirahatnya hari Minggu.
Kita ngelanjutin yang kemarin ya, itu LKPD. Ada ya? Bapak kilas balik aja yang kemarin ya. Yang routing. Routing statis ya. Itu ada R2, R1 dengan R3. Nah ini. Itu kan ada IP-nya. R2 ke R1 berapa IP-nya? 10.10.titik. Nah itu untuk 0. Itu jaringan segini ya. Ini bisa 1, bisa 2, atau bisa sekian tergantung. Itu kan kalau pakai ada /30 berarti cuma 2 komputer yang bisa dipakainya ya. Kayak kemarin contoh 192.168.1.1 yang /30 berarti ada 4 0 1 2 3. Ini dipakai network, ini pakai broadcast, berarti cuman ini 1.1 1 titik. Berarti ini bisa jadi 10 titik /30. Ini sama. Berarti 10.10.10.2. Ya. 2. Jadi routing status itu harus ditentukan pakai IP input. Terus di bawahnya lagi itu ada PC ya. PC 1, PC 2, ada switch-nya. Itu ya. Nah ini networknya 192.168.10.0/2. Berarti /24 itu berapa komputer? Dari 0 sampai 25. 54. 0 pakai broadcast network, ini pakai broadcast. Jadi 1 sampai 25 3. Nah itu ini belum pakai subnetting. Berarti ntar kita besok pertemuan selanjutnya kita belajar subnetting. Kenapa Pak harus belajar subnetting? Ada yang tahu? Dari asal katanya sub bagian, netting proses jaringan. Contoh itu di belakang kan ada switch ya. Itu di bawah di samping komputer ada ya. Yang warna hitam itu berapa colokannya? Yang paling dekat itu berapa colokannya? 8, 16, 32, 24. 16. Nah itu maksud subnetting itu kita tergantung pada perangkatnya. Kalau perangkatnya satu switch, misalkan ya, ada 24 colokannya, dari sini ke sini banyak itu, pokoknya di atas ini 12, di bawah 12. Berarti ini, dibaginya yang tadi ini kan 0 sampai 254 itu ketika dibagi ini kan switchnya 24 ya. Berapa? 256 dibagi 24. Sok yang punya kalkulator berapa? 256 dibagi 24. Dibagi 2. Berarti subnettingnya ini yang /24 tuh harus dibagi 10 bagian. Contoh, ini yang 24 lagi ya. Ini IP-nya, misalkan ya, ini ya, paling awal 192.168.1.0. Ini titik 0 ya. Berarti ini pakai net. Belakangnya, ini berarti kalau 24, ini 192.168.1.24. Ini jangan dipakai, ini jangan dipakai.
berarti ini yang bisa dipakainya. Berarti ini kan 24. Dikurangi 2 berarti 20. Jadi yang tadinya ini kan dari 1 sampai 253. Itu kalau suite-nya 1 panjang 256. Karena kita dibagi satu suite, tetap ini juga yang depan pakai network, belakang pakai broadcast. Ada lagi suite. Misalkan 24 ini pakai network, ini pakai broadcast. Sama. Jadi subnetting itu membagi jaringan. Jadi bisa satu jaringan, lab 1, lab 2, lab 3 bisa. Ya. Misalkan di lab 1 sampai 20. Kita lanjut misalkan dari dari 23 berarti ya. 22 sampai misalkan 42. Itu bisa satu jaringan kalau pakai switch. Itu ntar kita belajar subnetting ya. Hitungnya ada rumusnya, makanya ini. Nah, ini jumlahnya. Kalau kayak gini, ini kan switchnya bebas. Boleh misalkan 10.1 atau Pak saya mau 10.200. Boleh. Karena untuk slash 24 itu dari 1 sampai 25 4 yang bisa digunakan. Gitu ya. Sampai sini paham? Nah ini input IP-nya ya. PC1, PC2. Nah ini ketika R1 ke R3 itu kan ada networknya berapa? 20.20.20. Nah itu networknya. Berarti ini yang di R1-nya diisi 20.1, 20.2. Ya. Ntar kita belajar konsepnya dulu pakai Cisco ya. Pakai Cisco untuk pertemuan selanjutnya kita langsung pakai mikrotik yang ini. Nah, ini. Mikrotik yang ini ya. Pokoknya ntar prakteknya ada proyeknya ya. Jadi pertama, ini kan ada 2 ya. Jadi kenapa harus 2 minimal? Jadi kita kan pengen tahu routing statis. Kalau 1 ngerouting nggak? Enggak, minimal tuh harus 2. Tapi untuk routing dinamis tuh hampir sama dengan routing statis pengerjaannya. Kelihatannya kalau lebih dari 3 kayak gini. Nah ini kita project awalnya ya di LK1, LK2 ya, lembar kerja 2. Coba kalian bikin 3 ya. Itu kan Bapak udah kasih di LKPD-nya kolom-kolomnya ya. Kalian tinggal ngisi LKPD titik 2, yang LKPD titik 1 kan udah kemarin. Nah itu kalian bikin kayak gini ya. Di Cisco udah fix ya itu ya yang segitiga hijaunya yang di screenshot. Kita latihan aja buat ntar uji klaster ya. Sama ketika kalian uji klaster juga screenshot, terakhir itu dokumennya di print. Kalau itu kan Bapak pengennya kalian di Microsoft Word ya bikinnya, screenshot itu filenya Bapak udah di share, kalian tinggal ngisi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, itu kalian langsung aja bikin LK2-nya ya. Coba Bapak ntar itu ada petunjuknya ya. Ini ya.
Jadi bikin per kelompok 2 orang, satu kelompok 2 orang. Sok, Cisco-nya dibuka, dah cepatlah. Kalian tinggal drag routernya. Kalian pilihnya jenis router yang colokannya banyak. Karena kita mau menghubungkan routernya tidak hanya satu. Default gateway-nya berapa? Default gateway-nya bentar ya. Ini mana sistemnya? Boleh. Untuk default gateway-nya boleh sama dengan PC, boleh. Jadi kalian asumsikan di satu kelas itu ada KM ya. Berarti KM itu termasuk ke misalkan ini TKJ 2 ya. Termasuk dari TKJ 2. Jadi tiap komputer satu ini kan cuma satu ya. Kalau ditambahkan 2, 3, 4 tetap default gateway-nya 1. Kalian tentukan mau berapa. Kalau misalkan mau 20.10, ketika ada penambahan komputer default gateway-nya itu sama 20.10. Ya. Paham ya? Ada lagi gimana? Nah itu mau 1, mau 2, mau 3 itu beda ya. DNS-nya karena kita belum belajar DNS dikosongkan aja ya. Ntar praktek ini ya, praktek routernya kita pakai DNS. Ada lagi? Sok itu. Sok, nyalain ada Cisco-nya nggak? Itu matikan dulu internetnya ya. Kalau misalkan tidak masuk ke Cisco. Ini contoh ya. Ketika router itu mau diaktifkan, kalian ketik enable atau bisa N aja. Enter, berubah. Sok. Lanjutin. Sok, 1 orang 1 jajar. Sok, boleh, sok. Gampang, itu kan udah ada tuh contohnya di atas. Sok. Sok. Bisa? Sok. Itu salah satu contohnya. Soalnya ini kan contohnya yang gambar ini. Yang di atas ya. Nah gambarnya kan ini cuma 2. Di soal itu beda. Di soalnya yang ini. Nah yang ini. Coba yang ini, router ini, yang R1 yang paling sebelah kiri. Lanjutin. Sok. Boleh. Sok, sejajar, 1 orang sejajar. Sejajar. Mending 1 orang, biar lebih paham. Sok. Sok. Boleh, sok. 1 orang, boleh lah. T itu disingkat ya, konfigur terminal. Enter, terus udah di enter. Si routernya berubah. Iya. Nah itu, jadi ketika klik konfigurasi terminal itu berubah ya.
EVA nomor 0 ya, itu benar pakai EVA. Enter. Berubah lagi. Router. Config. If interface. Jangan lupa. If. Baru udah masuk interface, masukin IP. IP yang mana, Pak? IP yang default gateway. Default gateway-nya ya. Jadi tetap ketika biasanya guru nggak mau ribet, itu pasti menghubungi KM atau sekretarisnya kalau ada tugas. Bayangkan kalau guru ngasih tugas ke semuanya ini, ayo dikirim-kirimkan. Pusing ya. Jadi IP address spasi berapa? Subnet masnya sok 255 titik 0. Coba satu lagi. Pakai apa? No shutdown. Itu harus diaktifkan. Sama dengan di atas ya. Router. Gimana? Di router double klik. Yang Shelly. Iya. No shutdown. No shoot. Baru di exit. Kenapa harus exit? Karena kita pengen keluar dari konfigurasi interface-nya. Salah kayak gini. Masih ini. Masih config. If. Baru di exit. Ketika di exit, itu hilang yang if-nya. Ya. Atau langsung di write aja. Bisa. Write itu disimpan ya. Kalau di Microsoft Word, di save. Enter config. Udah. Cukup aja segitu ya. Atau write aja, write. Disimpan ya. Write. Udah. Nah, sebenarnya segini cukup. Enable, konfigurasi. Nah ini ketika udah disimpan, contoh ya, Pak, saya R1 di sini. Boleh nggak langsung ke SE? Boleh, di sini kan udah keluar. Ini kan interface-nya ya. Interface EVA nomor. Ini udah di exit, udah disimpan. Bisa langsung router config. Ketik yang mana ini? Interface bukan FA lagi, karena di sana pakai SE serial. Berarti SE 2/0. Enter lagi, baru ke sini. Itu aja. Nah itu pengkoneksian PC ke router, ke sini. Tapi ada lagi. Ketika ini ya, misalkan Pak ini SE udah. Udah SE, hampir sama di exit, di write. Ya gini, maka kalian ini harus masukin IP root. Kita pakainya statis. Jadi kita simpulkan pelajaran hari ini yang kalian dapat apa aja?
Untuk kucing kucing berapa ya? Paham ya. Terus untuk kucingnya udah paham ya? Ada berapa? Ya, pertama rutin, rutin, kita rutin, amin. Terus cara kerjanya itu enggak ada di bahan ajar ya, urutannya langkah-langkahnya. Walaupun tidak jauh beda, cuma bapak ada penambahan satu liter. Kita bagaimana sebetulnya. Terus apa lagi hari ini kita bisa belajar apa aja? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kemarin menangkap pilihan dua selanjutnya kita lanjut ke pilihan 3. Oke, pertama bahasnya tentang subsetting kan sebentar ada subsetting langsung kita ke praktek ini bentar. Jadi pertama ini dengan seluruh pendidikan ada banyak langkah-langkahnya. Nah, Bapak tambah bikin buku lagi dari caranya ada yang mau ditanyakan seputar pembelajaran hari ini atau masih pada ngantuk atau masih ada yang baru jadi besok kalian ada yang berapa bulan sama hari ini berapa orang yang masuk sekarang tapi 3 orang yang masuk pilihan ayo sampai berapa jadi jangan kelamaan libur dapat aktif masa kalau yang ada yang mau ditanyakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.